Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Jalur Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara mengganti touchscreen Xiaomi Redmi 4A. Jadi untuk info ini itu touchscreennya sudah retak di bagian bawah. Oke, saya coba untuk perdekat di bagian touchscreen yang pecah atau retak, teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian keretakan touchscreennya ada di bagian bawah dan juga di bagian tengah ada yang retak, teman-teman. Oke, untuk info ini sebelum saya kerjakan kita akan coba tes terlebih dahulu untuk melihat kondisi di bagian LCD sama touchscreennya. Untuk touchscreennya ini saya ketikkan di bagian panggilan darurat masih bisa disentuh, sedangkan untuk yaitu untuk membuka pin password info ini tidak bisa, karena untuk di bagian angka 7 itu tidak bisa disentuh sama sekali, teman-teman. Untuk saya hapus juga tidak bisa. Jadi untuk info ini tidak bisa dibuka kuncinya karena ada password, dan passwordnya tidak bisa disentuh disebabkan oleh touchscreen yang retak. Oke, langsung saja kita fokus untuk tutorialnya. Kita bongkar untuk di bagian tutup belakang atau backdoornya. Oke, lanjut kita bongkar untuk di bagian yaitu penutup mesinnya. Oke, kita angkat penutup mesinnya dan kita ambil untuk baterainya, dan kita lepas semua untuk segala spare part yaitu fleksibel LCD sama fleksibel on off dan fleksibel touchscreennya. Ini di bagian fleksibel touchscreen itu bekas ada jalur yang putus, mungkin ada yang di jumper atau disambungkan untuk jalurnya karena ada kabel tembaga atau kabel jumper ya, teman-teman. Oke, saya coba untuk berdekat. Jadi ini adalah kondisi kabel fleksibel touchscreen yang sudah di jumper. Oke, kita angkat mesinnya untuk memisahkan yaitu mesin dari frame atau tulangannya. Dan di bagian ini belakang colokan handsfree itu ada bekas korosi. Jadi handphone ini kemungkinan besar habis kena air atau habis kemasukan air, teman-teman. Oke, kita fokus saja untuk proses penggantian touchscreennya, yaitu kita lapisi menggunakan lakban di bagian touchscreen yang retak. Oke, kita gunakan lakban secukupnya saja untuk melapisi yaitu touchscreen yang retak, teman-teman, yaitu berfungsi untuk menghindari resiko saat kita membongkar LCD dari framenya. Kita panasi dulu untuk LCD-nya yaitu menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70 yang sering saya gunakan, dan kita siapkan untuk mika tipis dan lentur berfungsi untuk membongkar LCD dari framenya. Perhatikan di bagian kaca touchscreen yang retak, jadi kita memasukkan mikanya ke bagian touchscreen yang tidak retak, teman-teman. Oke, kita cari celah seperti ini dulu untuk memasukkan mikanya ke bagian bawah LCD. Kita cari celah dan jangan sampai kebablasan di bagian bawah, karena di bagian bawah ada fleksibel LCD, dan juga di bagian bawah itu adalah bagian yang retaknya lumayan parah, teman-teman. Jadi harus hati-hati. Oke, tahap ini kita harus hati-hati karena di bagian bawah itu adalah bagian yang paling penting, karena di bagian bawah itu pecahnya sangat parah, dan juga di bagian bawah ada kabel fingerprint, maksud saya kabel LCD, teman-teman. Oke, sudah kita bongkar untuk LCD dari framenya, tapi jangan senang dulu, kita harus mengetes untuk LCD-nya apakah bisa menyala dengan normal ataupun ada keluar tompel dan juga atau ada yang bergaris. Jadi kita harus mengetes dulu setelah kita membongkar LCD dari framenya. Oke, ini adalah kondisi LCD-nya masih bisa menyala utuh dan tidak ada yang cacat, teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk LCD kita bongkar dari frame sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita proses yaitu memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Tetap sama menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70, dan lalu kita siapkan untuk kawat pemisahnya. Ini adalah kawat pemisah, saya menggunakan kawat ukuran 0,08 mili, teman-teman. Selanjutnya kita letakkan untuk kawatnya ke bagian
antara LCD sama touchscreen, kita tekan ke bawah sambil kita gesekkan seperti ini. Namun di tahap ini saya ada kecelakaan sedikit, yaitu di bagian lapisan polaris tergores sama benang atau kawat saat kita pisah teman-teman. Jadi untuk lapisan polarisnya ini entah kenapa saya mungkin teledor atau mungkin juga buru-buru saat memisahnya, karena di bagian lapisan polaris tergores atau terkena sama kawat pemisahnya. Jadi sedikit terpotong di bagian lapisan polarisnya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita tes dulu untuk LCD-nya, apakah LCD ini masih bisa diselamatkan atau masih bisa menyala dengan normal atau tidak. Oke, ini pun sudah menyala. Dan ini adalah bagian lapisan polaris yang sudah robek atau terkena, yaitu goresan dari kawat pemisah ya teman-teman. Terlihat putih, tidak keluar gambarnya seperti hitam yang ada di layar. Jadi untuk lapisan polaris yang tergores atau terkelupas sama kawat, kita cek dulu untuk di bagian touchscreen yang baru dan kita tes untuk yaitu di bagian LCD-nya apakah masih bisa digunakan atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya ini masih menyala, tidak ada cacat selain yaitu di bagian lapisan polarisnya. Untuk di bagian lapisan polaris, nantikan saja untuk tutorialnya, yaitu bagaimana cara mengganti lapisan polarisnya teman-teman. Dan untuk di bagian tutorial kali ini saya hanya fokus yaitu di bagian proses penggantian touchscreen-nya saja. Oke, kita bersihkan dulu untuk di bagian yaitu sisa lem. Untuk di bagian lapisan polaris yang sudah robek, dinantikan saja tutorialnya, karena di tutorial kali ini saya memperbaiki atau proses penggantian touchscreen-nya saja. Untuk di bagian ini saya membersihkan di bagian yang terdapat korosi, yaitu di bagian dekat lubang handsfree ya teman-teman. Sudah saya bersihkan total untuk di bagian kondisi mesin yang kemungkinan besar terdapat korosi. Dan di bagian ini sudah saya pasang lapisan polaris, tinggal kita melepas lapisan plastik yang ada di bagian polaris dan kita pasang untuk di bagian lem OK kering. Ini adalah tahap proses pemasangan lem OK kering. Saya menggunakan lem OK kering dengan ukuran 5,5 in dan kita ratakan, kita pasang ke LCD menggunakan alat roll sambil kita tekan dan kita dorong pelan-pelan. Biasanya kalau masih ada sisa sedikit kita potong sesuai ukuran layar. Dan sekarang kita tahap untuk proses pemasangan touchscreen. Kita letakkan LCD-nya ke bagian frame dulu sambil kasih tatakan di bagian bawah LCD, hanya berfungsi untuk memancing pemasangan touchscreen. Oke, untuk di bagian plastik touchscreen saya sengaja tidak melepas di bagian depan. Kita lepas dulu untuk di bagian plastik lem OK kering dan kita presisikan LCD-nya ke frame. Selanjutnya kita lepas plastik yang ada di bagian belakang touchscreen. Oke, selanjutnya kita pasangkan atau kita presisikan dulu ke bagian frame paling bawah untuk touchscreen-nya. Kita tekan halus hingga posisi touchscreen itu menempel ke bagian LCD teman-teman. Kita angkat bebarengan sambil kita kasih jarak renggang seperti ini. Jadi untuk di bagian tangan kiri bertugas untuk mengasih jarak renggang. Dan dilihat di bagian belakang, kalau sudah presisi kita tekan halus dan kita dorong pelan-pelan seperti ini. Jadi ini tahap proses pemasangannya hanya sekedar pemasangan secara manual saja tanpa menggunakan alat bevel atau mesin press ya teman-teman. Oke, kita perhatikan di bagian saat saya mengurut atau memijit menggunakan ujung kuku jempol saja sambil ditekan dan kita dorong secara halus dan bergantian secara berurutan dari kiri ke kanan dan sebaliknya sampai ke ujung atas teman-teman. Untuk menghindari resiko agar tidak ada gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD, usahakan untuk memijitnya secara berurutan seperti ini agar terhindar gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD. Sambil untuk di bagian tangan kanan itu tetap hati-hati untuk memijitnya, jangan terlalu keras, dan di bagian tangan kiri tetap mengasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis teman-teman. Oke, di tahap ini sudah hampir selesai dan perhatikan
Untuk menekannya secara halus saja. Kalau sudah selesai seperti ini, sambil kita tekan halus sampai ke pojok. Oke, saya coba untuk berdekat. Tidak ada sisa gelembung sama sekali, meskipun pemasangannya hanya sekedar manual saja tanpa menggunakan alat mesin press atau mesin alat bevel. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu untuk di bagian frame apabila kotor. Kita siapkan untuk lem, yaitu proses pemasangan LCD ke frame teman-teman. Kita pasang untuk ngasih lem secukupnya saja ke bagian frame, gak usah terlalu banyak, dan kita pasang untuk LCD nya dan kita presisikan ke frame-nya. Oke, kita tekan halus, gak usah terlalu keras, sambil kita menunggu lemnya kering. Bisa sambil untuk merakitnya agar lebih cepat untuk proses yaitu pengerjaannya. Oke, untuk di bagian IC touchscreen-nya sengaja saya kasih lakban untuk menghindari ground ke bagian mesin. Oke, kita rakit mesinnya dan kita rakit semua untuk segala spare part dan pemasangan handphonenya. Oke, sambil saya nyalakan untuk memastikan layar LCD-nya ini masih menyala dan sambil kita merakitnya teman-teman. Oke, sudah selesai pemasangan semua spare partnya dan kita tinggal menunggu lemnya kering. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa siapkan gelang karet, yaitu agar lebih presisi dan lebih rapat di bagian pemasangan LCD ke frame-nya. Kita gunakan gelang karet cukupnya saja hingga menunggu lemnya kering. Oke, setelah beberapa menit kemudian, kalau sudah lemnya yakin sudah kering, kita lepas karetnya dan ini adalah proses tahap terakhir, yaitu tinggal kita tes ulang untuk melihat yaitu kualitas LCD atau touchscreen-nya. Oke, plastiknya saya lepas dan ini adalah hasil akhir setelah kita proses melalui tahap demi tahap, yaitu proses penggantian touchscreen Xiaomi Redmi 4A. Alhamdulillah tidak ada sisa gelembung dan pemasangannya sangat rapi dan bersih, tidak ada debu atau tidak ada gelembung. Alhamdulillah touchscreen-nya masih normal, dan untuk di bagian penggantian lapisan Polaris dinantikan tutorial selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.